pagi semuanya, kembali lagi dengan saya Nailin di Edipos. Kali ini kita akan mengambil tema tentang media pembelajaran digital. Mungkin lebih tepatnya media pembelajaran digital menggunakan Canva. Dan tentunya kita bakal ada dua narasumber yang keren dan hebat. Kira-kira siapa nih yang bakal jadi narasumber kita kali ini? Halo. Hai guys, berikut ini adalah narasumber keren kita. Mungkin bisa kita kenalkan terlebih dahulu, Mbak. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahidatul Iman Tias, biasa dipanggil Tias. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Tidar, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Halo Mbak Tias. Halo. Kita bersama terlebih dahulu. Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astika Lucia, bisa dipanggil Astika. Sama seperti Mbak Tias, saya juga menempuh pendidikan di Universitas Tidar. Saya juga jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia semester 4. Oke, sekarang ini kan baru semester 4. Kira-kira kesibukan selain menjadi mahasiswa itu apa? Apakah ikut organisasi atau mungkin bisa part-time? Kalau dari Mbaknya apa? Kalau saya sih saat ini cuma jadi mahasiswa saja ya. Mahasiswa kumpul. Iya. Saya kuliah pulang. Iya. Kenapa nggak tertarik ikut organisasi? Kan banyak tuh organisasi di kampus sendiri, mungkin bisa ada UKM, mungkin dari tingkatan prodi itu ada himpunan, dan ada BEM. Kenapa nggak tertarik ikut-ikut? Mungkin hatinya belum tergerak ya untuk ikut itu. Iya. Oh, kalau saya sih di rumah banyak aktivitas ya. Saya bekerja juga. Jadi part-time gitu ya? Tuh, iya. Oke. Kalau boleh tahu, sekarang outputnya gimana? Ngekos atau ini, warlock? Saat ini kalau saya dari kampus itu KPP ya, soalnya tapi rumah saya dari kampus itu ya bisa dibilang agak jauh ya, dari Borobudur sampai ke Magelang. Jadi saya saat ini tidak mengkos tapi tinggal di rumah sendiri sama orang tua. Berarti Yang sama seperti Mbak Tias. Oke, bahasan topik kali ini yaitu tentang media pembelajaran digital. Mungkin lebih tepatnya media pembelajaran digital menggunakan Canva. Selebihnya mungkin bisa dijelaskan secara garis besar Canva itu seperti apa sih dan apa kegunaannya? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak. Oke, baik. Jadi Canva merupakan platform media desain grafis yang user friendly. Nah, Canva ini dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti presentasi, infografis, poster, atau yang lainnya. Nah, Canva ini dapat digunakan oleh siapa saja, bagi yang sudah ahli dalam desain maupun yang masih pemula. Oke, jadi untuk Canva itu biasanya itu terdapat template-templatenya atau gimana ya Mbak? Ya, di Canva itu tersedia template-template yang Relevan. Iya, Relevan kadang bagi terutama mahasiswa ataupun guru-guru saat ini gitu. ya template-nya itu dapat disesuaikan dengan materi yang akan kita buat di Canva itu. Oke. Mungkin alasan kenapa sih kan media pembelajaran secara digital mungkin itu kan caranya mas Mbak bisa banyak nggak cuma Canva. Ya kenapa sih alasannya kita harus memilih Canva itu sendiri gitu? Tentu saja Canva itu sangat cocok untuk media pembelajaran karena yang pertama, Canva menyediakan template yang banyak dan bisa langsung digunakan. Dua, Canva mempunyai fitur yang sangat lengkap dan mudah dipelajari. Yang ketiga, Canva memiliki akses yang gratis dan siapa aja bisa mengaksesnya. Namun ada versi berbayar. Hal ini memudahkan kita, terutama mahasiswa, bisa berkreasi tanpa biaya yang besar. Oke, tadi kan disebutkan Canva itu bisa ada yang istilahnya premium gitu ya Mbak? Iya. Nah itu, kalaupun kita nggak daftar ataupun kita nggak ikut di Canva yang premium, apakah template-template dari Canva tersebut apakah tetap sama mungkin kayak bagus atau enggaknya gitu? Oh iya, jadi kalau kita belum Canva Premium itu desain-desain yang ada yang gratis itu
banyak yang bagus-bagus juga, karena di sana ada template-template yang sesuai apa yang saya katakan tadi, sesuai apa yang kita butuhkan. Misalnya template tentang pendidikan, ketika di search itu banyak juga template-template yang gratis dan desainnya itu bagus-bagus. Oke, mungkin selain Canva sendiri itu ada rekomendasi lain nggak? Kalau rekomendasi bisa Slideco ya. Nah, Slideco itu tuh bukan aplikasi tapi dia sekedar web gitu. Nah, di sana itu sama kayak seperti Canva, banyak template-template yang gratis, tapi ada juga yang premium juga. Nah, kita tinggal milih nih mau Slideco atau Canva sesuai dengan keinginan kita atau sesuai yang kita anggap mudah untuk digunakan gitu. Oke, karena sekarang kita lagi bahas Canva nih, mungkin bisa dikasih tahu langkah-langkah pertama, mungkin langkah pertama dulu nih, gimana cara kita menggunakan Canva untuk media pembelajaran digital ini. Oke, sebelum kita mulai bagaimana cara langkah-langkahnya, nanti kita akan tampilkan di layarnya langkah-langkah yang akan digunakan ketika akan membuat Canva ini ya. Jadi langkah pertama yaitu tentu saja adalah mendaftar dan masuk ke akun Canva kita. Nah, kita bisa mendaftar menggunakan email atau akun media sosial seperti Google. Nah, seperti ini ya. Seperti ini, karena saya sudah login dan mempunyai akun, tinggal dipencet tulisan login ini dan masuk. Setelah masuk, kita bisa langsung memilih jenis desain yang akan kita buat. Misalnya ini saya sedang memilih desain untuk presentasi. Oke, untuk Canva sendiri kan itu langkah pertama nih. Kalau langkah selanjutnya mungkin masih beberapa langkah itu, kira-kira bisa dijelasin lebih detail nggak sih, Mbak? Nah, setelah itu kita bisa memilih desain, kita bisa memilih template yang sesuai dengan kebutuhan kita. Canva ini menyediakan banyak sekali pilihan template yang menarik dan profesional. Setelah itu kita bisa mulai mengedit template tersebut sesuai dengan materi pembelajaran yang ingin kita sampaikan. Misalnya nih, kita akan menyampaikan materi mengenai pendidikan. Misalnya kita mau mengajar siswa itu tentang puisi rakyat ya. Iya. Nah, jadi kita bisa memilih template presentasi yaitu tentang pendidikan. Kita tinggal search aja nih, tinggal ketik pendidikan. Nah, nantinya akan muncul template-template yang berhubungan mengenai pendidikan. Oke, tadi kan dikasih tahu cara nge-search-nya. Mungkin kalau udah di-search itu, kira-kira gimana cara mendesainnya? Jadi dalam Canva ini ketika kita sudah memilih template yang akan kita buat, lalu kita akan dibawa ke editor Canva. Nah, di sebelah kiri dalam layar ini akan terlihat panel dengan berbagai elemen desain seperti teks, gambar, latar belakang, icon, dan lain-lain ya, seperti yang terlihat dalam layar ini. Kita bisa mengubah hampir semua elemen dalam template. Misalnya itu, kita bisa mengganti teks, lalu gambar, warna, dan layout. Canva juga menyediakan berbagai elemen tambahan seperti yang dikatakan Mbak Tias tadi ya. Ada icon, ilustrasi, dan foto yang bisa kita tambahkan ke desain kita. Nah, ini jadi kan kita sudah mempunyai materi ya yang akan disampaikan pada murid-murid kita. Nah, kita tinggal ketik sendiri manual atau kita tinggal salin tempel ke template yang kita sudah pilih. Nah, kita nanti tinggal salin tempel dan masukkan ke sini. Oke, itu kan sudah didesain ya.
setelah kita nge-search misal tema yang bakal kita cari untuk media pembelajaran itu kan tentang pendidikan. Nah, kita nge-search pendidikan itu bakal muncul template-template yang sangat menarik. Ya, misalnya gini ya, kalau template pendidikan, kita nanti ada yang muncul tentang guru yang sedang mengajar, gambar-gambar guru sedang mengajar gitu. itu tinggal dipilih, misal kita dipilih terus kita kan mendesain sesuai yang arahan tadi. Ya, setelah desain mungkin itu tuh hasil desain kita itu apakah langsung disimpan di file ataupun kita harus menyalin dulu copy linknya baru kita bisa untuk menyimpannya. Kalau ini tentang menyimpannya ya. Iya. Kalau tentang menyimpannya itu sebenarnya ketika kita sudah masuk akun atau mempunyai akun, kita otomatis desain yang telah kita buat tadi itu sudah save sendiri ya.
Oke, berarti langsung masuk ke dalam file kita. Ya. Oke. Namun ketika kita sudah selesai mendesain dan kita bisa menyimpan hasilnya, kita juga bisa mengunduh dalam berbagai format. Nah, seperti PDF, PNG, atau bahkan presentasi PowerPoint. Selain itu, kita juga bisa langsung membagikan link hasil desain kita kepada siswa atau rekan kerja melalui fitur share yang ada di Canva. Nah, ini kan saya sudah selesai nih membuat desain yang ada di PowerPoint ini. Jadi saya tinggal mendownload atau menyimpannya. Karena saya membuat presentasi berbentuk PowerPoint, jadi saya menyimpannya juga berbentuk dalam PowerPoint atau PPT. Oke, tadi kan udah jelasin dari Canva itu apa, alasannya mengapa, caranya, langkah-langkah membuat desain menggunakan Canva itu udah dijelasin secara detail ya teman-teman. Mungkin apakah ada tambahan sedikit dari Mbak Tias atau Mbak Astiva? Mungkin tips-tipsnya ya? Iya, boleh. Mungkin tipsnya mungkin bisa jago untuk menggunakan Canva ini, banyak-banyak Belajar. ya, belajar atau sering-sering menggunakan fitur-fitur yang ada pada Canva ini. Ketika kita dicoba-coba aja gitu. ketika kita nanti sudah terbiasa dengan apa yang ada dalam fitur-fitur dalam Canva ini, kita akan lebih mudah menggunakan Canva tersebut. Oke, sangat menarik sekali bukan teman-teman, dan apa yang dijelaskan itu sangat detail. Sangat menarik sekali tips and tricks dari Mbak Tias dan Mbak Astiva tadi. Secara garis besarnya, semakin kita belajar menggunakan Canva, semakin kita lihai dalam mengedit hal-hal yang ada di Canva. Kemudian tadi juga ada slideshow. Slideshow itu digunakan menggunakan web. Kalau Canva itu aplikasi, kalau slideshow itu menggunakan web seperti itu ya. Ya, terima kasih ya Mbak Tias dan Mbak Astiva sudah menyempatkan waktunya berbagi informasi kepada teman-teman semuanya. Terima kasih juga telah mengundang kami. Semoga apa yang saya dan Mbak Astiva sampaikan ini berguna untuk semua audiensnya, untuk kayak kita seperti calon guru juga. Iya, itu sangat butuh tutorial kecil seperti ini. Ya. Oke, mungkin cukup sekian dari podcast kali ini. Jangan lupa ditonton sampai akhir. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.